Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azimi al-azizi al-alimi adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirina. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, para sedulur ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalu Sabtu niki kula lan panjenengan sami masih diberi kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah wa syukru lillah kita bisa menghadiri rutinan di masjid kebanggaan wong Jagapura, yaitu Masjid Jami Al-Muttaqin, dengan menghidupkan masjid Jami Al-Muttaqin ini diantaranya dengan cara mengisi dengan pembacaan kitab karya dari salah satu ulama Nusantara, salah satu karya dari ulama Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Andonisi. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan cabang iman yang nomor 69, yaitu menutupi aib, menutupi celah, menutupi kejelekan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sama-sama beragama Islam. Ini artinya bukan berarti diperbolehkan membuka aib orang di luar Islam. Makanya ada 15 tempat, ada 15 kasus di mana kita diperbolehkan untuk membuka aib atau kesalahan orang lain di hadapan orang lain. Satu di antaranya adalah memberikan petunjuk pada ucapan yang benar. Yang kedua, kita diperbolehkan membuka aib orang lain di hadapan orang lain.
Yang kedua, memberikan nasihat pada orang yang mengajak musyawarah dalam urusan nikah atau dalam urusan menitipkan amanat atau yang lainnya. Yang ketiga, Waalaikumsalam, menyebutkan kesalahan orang alim pada pengikutnya, menyebutkan kesalahan orang hebat pada pengikutnya agar pengikutnya jangan mengikuti. Mengikuti orang yang diidolakannya. Yang keempat, minta tolong pada orang lain untuk merubah kemungkaran. Yang kelima, memberitahukan kepada orang lain, at-ta'rif, memberitahukan pada orang lain di mana orang lain ini tidak bisa mengerti tentang seseorang yang kita bicarakan kecuali menyebutkan sifatnya yang jelek. Kemudian yang keenam, boleh membuka orang lain itu, aib orang lain adalah al-ismah anil fasad, menjaga dari kerusakan. Yang ketujuh, diperbolehkan membuka aib dalam rangka minta fatwa, minta penjelasan, minta jalan yang terbaik. Yang kedelapan, menghentikan kefasikan, orang yang bangga dengan kefasikannya. Yang nomor 9, boleh membuka aib orang lain adalah at-tahdziru minasyarri, menakut-nakuti kejelekan, menakut-nakuti dari kejelekan. Yang nomor 10, diperbolehkan membuka aib orang lain di hadapan orang lain adalah menggunjing orang yang terang-terangan melakukan bid'ah. Yang nomor berapa tadi? Yang nomor 11, menggunjing orang yang sembunyi-sembunyi melakukan bid'ah. Yang nomor 12, menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain di hadapan hakim ketika menuduh atau diminta menjelaskan oleh sang hakim itu. Yang nomor 13, karena seseorang mengadukan kedoliman orang lain pada hakim atau pada penguasa. Yang nomor 14, menggunjing orang kafir yang senang memerangi orang Islam. Itu yang nomor 14, menggunjing orang kafir yang senang memerangi orang Islam. Adapun orang kafir yang tidak memerangi orang Islam, berarti orang kafir yang hidup di satu wilayah, di satu negeri, di mana orang kafir ini tunduk pada perundang-undangan yang berlaku, maka aib orang kafir seperti ini haram untuk dibuka. Yang terakhir, boleh menggunjing orang yang murtad,
orang yang qat'ul Islam, memutus agama Islam atau keluar dari agama Islam, fi'lan au qaulan au i'tiqadan. Jadi murtad karena ucapannya, murtad karena perbuatannya, murtad karena keyakinannya. Ini orang murtad. Tetapi ingat, tidak boleh menggibah, menggunjing, membuka orang yang meninggalkan sholat fardu. Itulah 15 tempat yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Nawawi yang diperbolehkan bagi kita membuka aib orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika Sopo Ibnul Arabi, Imam Ibnul Arabi, beliau mendapatkan julukan Muhyiddin. Imam Ibnul Arabi itu mendapatkan julukan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Sebagaimana julukan Muhyiddin ini disematkan pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga beliau dijuluki Muhyiddin. Ya banyak sebab-sebabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Jangkadausat dijuluki Bapak narane Jangkadausat Abdul Qadir loh. Tambu apa macamnya. Di antara sebab-sebab beliau banyak, beliau dinamakan Muhyiddin banyak, yaitu orang yang menghidupkan agama. Muhyiddin. Imam Syafi'i dijuluki Nasiris Sunnah, orang yang menolong sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i dijuluki Nasir Sunnah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dijuluki, nama julukannya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Di antara sebabnya maune konon dalam buku yang dibaca, buku kitab yang dibaca, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani lamuning Cirebon le Kang Abdul Qadir arane. Sebab Syekh Abdul Qadir iku Habib, jalurnya Al-Hasani dari Sayyid Hasan. Syekh Abdul Qadir dari Sayyid Hasan bin Siti Fatimah binti Rasulullah atau binti Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai ke Indonesia namanya Habib, namanya Habib. Jamaknya Habib itu adalah Habaib. Habibun, Habib siji, baka Habib akeh, Habaib. Maka ketika menyebutkan Habaib, diusah dipai para Habaib, diusah. Yang Habaib itu artinya para Habib, para alim. Lah kalau para ulama masih ditolerir, masih bisa ditolerir. Para ulama masih bisa ditolerir, walaupun ulama itu adalah kata majemuk dari kata tunggal alimun, masih bisa ditolerir. Lu kenapa bisa ditolerir? Para ulama, para alim, para ulama, padahal ulama artinya orang-orang alim, masih ada paranya sebab ditolerir. Silakan Anda buka, tapi bokatan dua buku li bokatan dua, tapi potongannya kan beli dua kayak si ngomongnya
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangannya Profesor Dr. Purwadarminta, ulama itu kata tunggal ini Indonesia untuk orang yang mengerti dalam agama. Tapi bakal habaib itu jamaknya lafaz habib. Habib begitu sampai ke Cirebon, Habib itu banyak tidak berlaku. Di Cirebon berlakunya bukan Habib tapi Kang Ayib. Di Cirebon Kang Ayib dari kata asyarif. Habib, syarif itu panggilan atau undangan atau julukan untuk keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung bakaning Cirebon ada ciri khas khusus untuk panggilan keturunan Kanjeng Nabi sing ananing Cirebon yaiku Kang Ayib. Jangan dihilangkan panggilan Kang Ayib khas Cirebon untuk keturunan Kanjeng Nabi Muhammad kang ananing Cirebon. Tapi engkau bakal wis metu sing Cirebon Habib, tapi bakat tekaning Cirebon Kang Ayib Umar, Kang Ayib Syarif, Kang Ayib Abu Bakar, Kang Ayib Yahya, Kang Ayib Olib, bakaning Cirebon aja hilang. Ini panggilan kesayangannya wong Cirebon ning keturunannya Kanjeng Nabi kang ananing Cirebon. Engkau bakal metu mana-mana beli ngerti Habib kanae lo. Sampean ning Jakarta, ning Surabaya, Kang Ayib beli ngerti. Khusus panggilan kesayangannya wong Cirebon ning keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad Kang Ayib. Ayib itu dari kata syarif, orang yang mulia. Nanti kata majemuknya syurofa, syarifun syurofa, habibun habaib, alimun ulama. Bisa mikir model makanan maning ya li, orang usah dipikiri maning, blenger ledub aja hilang lah. Berarti lamun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keturunan Said Hasan bin Siti Fatimah binti Rasulillah tekaning Cirebon, maka Syekh Abdul Qadir diundangnya Kang Ayib Abdul Qadir diundangnya lo. Nah beliau dijuluki Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, karena diantara salah satu sebab kecilnya deleng tajuk. Awas aja hilang-hilang pemusola tajuk, deleng tajuk sepi lah kayak sisi. Lamun golongan kita deleng tajuk sepi mikirnya kan macem-macem, enakin lamun kanggo double kill. Tapi Syekh Abdul Qadir beli takon, kenang apa tajukin sepi? Oh, tajuk ini adalah tajuk peninggalannya Imam Ahmad bin Hambal. Tajuk peninggalannya Imam Ahmad bin Hambal, salah satu murid kesayangannya Imamun al-A'zam Imam Muhammad bin Idris atau terkenal Imam Syafi'i. Tajuknya kosong, sepi. Lah Syekh Abdul Qadir saat itu bermadhab fikih Imam Syafi'i. Deleng tajuge Imam Ahmad bin Hambal kosong, pindah madhab. Pindah madhab. Makanya dalam penjelasan ulama-ulama besar ngomong mengkenen, ya juzu al-amalu bil qawlid dha'ifi wa khorijil madhahibil arba'ah. Ya juzu menang, ya juzu sah, ya juzu oli. Nah bakal wong Jawa Tengah sih do ya juzu ya yuyu oli sah wenang. Opo al amalu ngelakoni bil qawli dengan dasar ucapan ad-dha'ifi yang lemah, wa khorijil madzahibi lan
jabane atau sejene piro-piro madhab al arbaati kang papat. Terjemahane sah bagi kita beramal ibadah dengan dasar kaul yang lemah dan di luar madhab yang empat. Berarti lebih luas lagi, lebih lega lagi, sehingga dada kita menjadi lega, ora sempit, ora cupet, tidak kaku. Buktinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seglondong sing maune Syafi'iyul madhab menjadi Hambaliyul madhab. Maune seglondong meluni Imam Syafi'i deleng tajuk sepi pindah ning madhabe Imam Ahmad bin Hambal. Jadi boleh, makanya nanti dalam Fathul Mu'in halaman 138 wis ora sembuka maning lah. Karangannya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari itu dalam halaman 138 Syekh Zainuddin dawuh idza tamassakal amiyyu bi madhabin muayyanin lazimahu muwafaqatuhu wa illa lazimahu at-tamadhubu bimadhabin muayyanin minal arba'ati la ghairiha. Awas, pendapat ini agak dikerucutkan dengan tadi ungkapan yang pertama. Kalau dalam Fathul Mu'in ketika orang umum al-amiyu, Anda bisa tanya al-amiyu siapa? Al-amiyu itu dijelaskan oleh pengarang I'anatut Thalibin, namanya Syekh Sayyid Bakur Sato Dimyati. Siapa sih yang dimaksud dengan al-amiyu? Mungkin pelajaran abot kinang. Man lam yablugh rutbatal ijtihadi. Al-amiyu itu adalah orang yang derajatnya belum sampai pada ijtihad. Ijtihad ana telu, masya Allah. Ana ijtihad fatwa, ana ijtihad madhab, ana ijtihad muntakil atau pribadi. Orang yang pangkatnya belum sampai pada pangkat ijtihad maka dinamakan al-amiyu, orang awam, orang umum. Ya aslinya orang goblok aslinya. Lah ketika orang umum bermadhab, saya madhab Imam Syafi'i, lazimahu muwafaqatuhu, harus sesuai dengan madhabnya. Kalau madhab kamu Imam Abu Hanifah, wajib sesuai dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau kamu madhabnya Imam Malik bin Anas, maka kamu harus sesuai dengan madhabnya Imam Malik bin Anas. Kalau kamu madhabnya, kita madhabnya Imam Syafi'i, harus sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i. Tapi lanjutannya anak dalam Fathul Mu'in walahu al-intiqalu min madhabin ila madhabin akhor au fi mas'alatin. Boleh kita pindah madhab secara keseluruhan, secara total boleh, au fi mas'alatin, atau kita boleh berpindah madhab dalam satu masalah. Cuman syaratnya ada dua, bisyarti alla yulafiqo wala yurokhiso. Abot nang abot. Syarat pindah madhabnya ada dua, boleh pindah madhab syaratnya ada dua. Satu, bisyarti alla yulafiqo, jangan sampai terjadi talfiq. Satu, jangan hanya tarhis. Tarhis itu mencari kemudahan dari tiap-tiap madhab, sing cukup gampang-gampangnya baik, sing abot ditinggalakan. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama, bisyarti alla yulafiqo,
wala yurakhiso, dengan syarat tidak terjadi talfiq dan tidak tarkhis. Tarkhis itu mencari kemudahan-kemudahan saja, enteng-entengnya baik dari tiap-tiap madhab. Rabine Imam Syafi'i madhabe, dheweke Imam Syafi'i madhabe. Rabi wudu Imam Syafi'i, lakine wudu madhabe Imam Syafi'i. Begitu arepan sholat, lakine ganti madhab, niat isun pindaning madhabe Imam Abu Hanifah kang orang batalaken tempelan kulit lanang karo wong wadon karo rabine. Begitu arepan sholat, lanangnya nyosor dingin, ning rabine nges, maaf nok ditahan umpama nges, akhir rabine kan kang aja wudune batal, ya sing batal tasira reang tak beli, karena reang tak madhabi Imam Abu Hanifah. Nah, jangan mencari yang mudah-mudah atau terjadi talfik. Talfik itu dua imam pada satu qadiyah membatalkan semua, itu namanya talfik. Dua imam, apalagi lebih, dua imam membatalkan semua, tidak setuju semua pada aktivitas orang ini. Kalau satu imam saja tidak masalah, tidak terjadi talfik. Wis, itu nanti dibahas di fikih model seperti itu. Atau nanti di luar, lebih luas lagi, di luar madhab yang empat. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di antara sebab beliau dijuluki Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, karena menghidupkan tajub atau musola konon peninggalannya Imam Ahmad bin Hambal. Maka kita harus lega melihat ibadah-ibadah manusia di alam dunia ini, sebab pandangan ulama-ulama bermacam-macam, dan yang dijadikan rujukan juga tidak sekadar satu. Kemudian juga ada yang dijuluki Muhyiddin, yaitu pada malam hari ini namanya Imam Ibnul Arabi. Cuman ini orang ulama hebat, tapi jarang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, jarang dijadikan rujukan. Alasannya ini banyak, alasannya banyak. Cuman kesimpulannya beliau Imam Ibnul Arabi adalah Muhyiddin, orang hebat. Beliau punya sholawat yang Sabtu kemarin yang saya bahasakan, namanya As-Sholatud Datiyah. Itu sholawat gaweane Imam Ibnul Arabi, namanya As-Sholatud Datiyah, sholawat Datiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala tol'atid datil mutolsam wal ghaithil mutomtom wal kamalil mukattam lahutil jamal wa nasutil wisol wa tol'atil haqqi huwiyati insanil azal fi nashri man lam yazal man aqamta bihi nawatasaital firaq ila turkil haq sallillahumma bihi minhu fihi alaihi wasallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Itu diantara warisan sholawat yang ditinggalkan oleh ulama besar Muhyiddin, Imam Al-Imam Ibnul Arabi. Itu sholawatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Imam Ibnul Arabi mengatakan demikian, wayam bagilan penting nih, likulli muslimin, kanggo saben-saben wong Islam, opo ayak takida yentang yakini sopo muslim. Ini camkan baik-baik, ini pendapatnya Imam Ibnul Arabi.
wayam bagilan penting likulli muslimin kadua saben-saben wong Islam lanang atau wadon apa ayang takida yentang yakini sapa muslim yakini anna jami'ama ing sak temene sekabehane perkara ucapan perbuatan yasduru kang metu apa mak min ahlil baiti saking ahli bete Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, penting ini. Qad afa iku qad afa meyakini anna jami'ama yastur al baiti iku qad afa teman-teman maafaken sapa Allahu Gusti Allah anhum saking ahlil baiti yaitu ahli baiti Rasulullah ahli baiti Rasulillah fihi ing dalem ma yasduru menurut Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi mengatakan penting bagi kita, penting bagi orang Islam laki-laki atau perempuan bahwa apapun yang diucapkan, yang dilakukan dari keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, ini pendapat keren. Apa yang dikatakan oleh Habib, apa yang dikatakan oleh Syarif, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Habib, Syarif, Kang Ayib, lanang atau wadon telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad afallahu anhum fihi. Habib arep ngomong apa, Habib arep nglakoni apa, jare Imam Ibnul Arabi qad afallahu anhum fihi, wis dimaafaken ning Gusti Allah. Ini gegeman baik-baik ini, pegang baik-baik. Ini pendapatnya ulama Muhyiddin yang bernama Imam Ibnul Arabi. Loh, kalau yang diberi omongan ini kita, contoh mengkenen nip sira arep ngomong apa, arep nglakoni apa, wis tak pangapura nang, contoh ya, arep ngomong apa, arep nglakoni apa, tak pangapura. Maka kalau omongan ini nyampainya pada kita, ya wis lah bakal mengkonon nyolong baik, ya wis bakal mengkonon nyolong baik, madru wis di ngampura ning Gusti Allah, ya wis bakal mengkonon pedokan ta ngulon. Ini kalau omongan ini ditujukan pada orang yang pangapunten seperti kita. Ucapannya Imam Ibnul Arabi ini bukan melegalkan kesalahan, bukan melegalkan dosa, tidak melegalkan dosa yang keluar dari ahlul bait, tidak. Insya Allah tidak demikian. Loh, dari mana tidak demikian? Kita merunut dalam Al-Quran, merunut dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun
untuk datuknya ahlul bait, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jare Al-Qur'an Gusti Allah dawuh, inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna, sesungguhnya kami Allah memberikan kemerdekaan kepadamu wahai Muhammad, fathan dengan kemerdekaan mubinan yang nyata, yaitu Mekah. Contoh cilik ke Mekah. Mekah tadinya dikuasai oleh sedulure golongan kita-kitaan, Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Khalaf, para penggede, sehingga kanjeng Muhammad diusir dari kampung kelahirannya, diusir, yaitu Mekah. Kanjeng Nabi lahirnya di Mekah. Sedurunge subuh malam Senin tanggal 12 bulan mulud dina Senin mang salut karo bikanen lor lah. Tanggal 12 Rabiul Awal bulan mulud kanjeng Nabi lahirnya di Mekah. Begitu lahir di Mekah diusir oleh orang Mekah, sehingga kanjeng Nabi hijrah ke Madinatul Munawwaroh, anak ale al Madinatul Munawwaroh, baka Mekah laka ale Makkatul Mukarramah, baka Madinah anak ale al Madinatul Munawwaroh. Wis golongane ira beli perlu anak ale atau beli pujaran kono, sing penting Mekah karo Madinah. Kanjeng Nabi diusir di Mekah, dari Mekah ke Madinah. Kanjeng Nabi dari Madinah diberi kemerdekaan Mekah, bisa kembali ke Mekah lagi. Arane inna fatahna, kami berjanji kepadamu wahai kekasihku Muhammad akan memberikan kemerdekaan, fathan dengan kemerdekaan mubinan yang nyata. Loh, wes Allah memberikan, masya Allah, nikmat yang besar pada kanjeng Nabi. Apa nikmatnya dalam Al-Quran? Liyaghfirolakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosa yang dulu engkau lakukan. Awas ya, kanjeng Nabi tidak pernah berdosa dulu, kini, dan setelah wafat. Kanjeng Nabi tidak pernah berdosa. Engkau memahami ayat kin padu-paduan baik. Liyaghfirolakallahu ma taqaddama, agar Allah mengampuni dosamu Muhammad, dosa yang lalu dan dosa yang akan dilakukan. Sedurunge terjelasakan ayat kian, awas ya, di garis bawahi, warning, ini penting ini. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan dosa. Sebab dosa itu bersarang pada diri manusia setelah baleg. Bakawis baleg, tanggung jawabnya pribadi dia dengan Allah. Nah, Allahnya itu mendapatkan laporan dari malaikat Raqib dan malaikat Atid. Baka Raqib amal bagus, baka Atid amal blesak. Tanpa ada laporan dari Raqib Atid, Gusti Allah maha weruh. Gusti Allah maha weruh. Engko disimpulaken berarti Allah weruh sebab oleh laporan sing malaikat Raqib Atid. Akhirnya dibalik, berarti lamun ora ana laporan sing malaikat Raqib Atid, Gusti Allah ora weruh. Nah, kanjeng Nabi tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan haram, tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh, bahkan khilaful aula. Ini keyakinan ulama ahli sunnah wal jamaah melihat sosok pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kanjeng Nabi diberi nikmat oleh Allah, sudah diampuni. Lu lamun ayat ini mudune kanggo kita, ya wislah aja sembayang maning, ya wislah aja puasa maning, ya wislah aja berbuat baik maning, maderga jare Allah wis diampuni. Dosa yang akan dilakukannya wis diampuni.
kuwen silamon ayate mudune ning kita. Lah jare golongan kita kesempatan ke yang Gusti Allah wis janji ngampura dosa kang arep dilakoni, wislah aja sembahyang maning, wislah aja puasa maning, kun si otak-otak golongan kiyen. Beda dengan otak dan akalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ngormati wadal dingin ke. Ayatnya berbunyi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampunimu, mengampuni dosamu yang lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosamu yang akan engkau lakukan. Kesimpulannya Kanjeng Nabi sudah diampuni, Kanjeng Nabinya masih hidup lama. Lu lamun mudune ternyata Kanjeng Nabi setelah mendapat ayat ini sholat sunnah tambah wekel, tahajudnya menjadi kewajiban, duhanya menjadi kewajiban. Awas, sholat witirnya menjadi kewajiban pribadinya Kanjeng Nabi. Sampai Siti Aisyah lamun golongan kita di Arabia manohara lah, manohara. Sehingga Siti Aisyah ngomong, Kanjeng Nabi, sampean kan bis diampura dosane ning Gusti Allah je salate. Sampai abu sikile Kanjeng Nabi sampai abu. Jare Kanjeng Nabi ne dawuh ning Siti Aisyah, afala akunu abdan syakura. Isun kepengen dari hamba kang kesyukuran ning Gusti Allah, diampuni dosane malah salate wekel, diampura dosane puasane malah wekel. Maknanya lamun mudun ini kita kan bahaya kan ke. Nah kesempatan ke mader gawis diampuni kabeh, takbrak kabeh wis lah, tak terajang kabeh, berarti beli tepat mudune. Pada karo dawuh Imam Ibnul Arabi, apa yang keluar dari ahlul bait telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ahli bait harus menjadi contoh. Berat ahlul bait tuh harus menjadi contoh bagi kita. Malah tidak. Nah, contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita dalam bertindak, dalam berucap. Tentunya mereka harus lebih hati-hati karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sira arep nglakoni apa bae jare boseli, jare bose ira kerjalah ning Alfamaret ning Indomaret, jare bose, untuk kamu karyawan saya nih, kamu masuk atau tidak, kamu menunggu tepat waktu masuknya atau tidak, sudah saya ampuni. Lalu ngomong ini golongan kita, ya wis kesempatan, mater bos kita wis ngomong mengkonon, tok kaya telat. Loh, baka ilmu Kanjeng Nabi tidak demikian. Wis. Awas, ini penting lagi pendapatnya Imam Ibnul Arabi. Walaisa lan beli kena iku lana kanggo kita opo dhammu ahadin, ngina seorang ahli bait. Waduh, ini pendapat keren gitu. Le jorok nak le. Walaisa lana dhammu ahadin, walaisa lan ora kena ikulana kadue kita opo damu ahadin, ngina seseorang. Kita ini tidak boleh menghina orang. Hei melarat arep mendi, boy batoknya kak digawa, menghina uang ku beli kena, menghina orang ku tidak kena, tidak boleh. Biasanya ini oknum yang biasa menghina, satu yang kelompoknya banyak,
2 orang yang jabatannya tinggi, 3 orang yang kekayaannya banyak sing gampang ngina uang, maulah kare wong melarat ya beli bisa ngina uang. Masa wong melarat ngomong wong sugih, wong sugih mangane apa? Wah, cara wong sugih nih sirah ya apa mangane. Orang yang bisa, yang punya kesempatan menghina orang lain, 1 orang yang kaya raya, orang kaya, orang yang kaya raya. Makanya wajar Bok Wangsi dihina oleh Bapak Dam, karena Bok Wangsi ini melarat, Bapak Dame sugi. Oh tak periksa nih mama, anak wong mis, langsung jalan wong mis. Kemudian yang kedua, orang yang punya jabatan itu gampang menghina. 3 orang, awas nih, yang punya ilmu, Masya Allah, oh ini yang paling berat. Orang yang punya ilmu itu gampang menghina, apalagi mendapatkan ilmunya dari negeri yang jauh, maka akan memandang remeh pada orang yang luru ilmu sing parek-parekan. Umpama nang mondok nang Rejinangun tani Winong mengkon, engko sing mondok sing ado 100 gak dadi teka. Ini walaisa lana dzammu ahadin, tidak boleh kita menghina seorang pun. Tapi menghina karo batur sih ya goyong-goyonan karo batur sih. Bah karo batur selangka langka rajek langka batesan wis. Ini catatan penting. Jare Imam Ibnul Arabi ini masih dawuhnya Imam Ibnul Arabi, walaisa lana dzammu ahadin. Kita tidak boleh menghina seorang pun. Fakaifa mangka kale kaya apa bi ahlil baiti kelawan ahli umae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghina orang lain saja kita tidak boleh, bagaimana terhadap keluarga yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada orang umum pun kita tidak boleh menghina, awas, apalagi pada ahli baitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia, awas nih, contoh ahli bait, beliau adalah yang mulia Al Mukarram Habib Rizik Syihab. Eling-eling nih, itu beliau salah satu keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa lana dzammu ahadin fakaifa bi ahlil baiti. Kita tidak boleh menghina satu orang pun, apalagi menghina ahli bait Rasulullah Muhammad. Di Indonesia ini di antara ahli bait adalah Habib Rizik Syihab. Itu orang mulia, orang terhormat. Saya contohkan lagi nih, keturunannya Kanjeng Nabi di Indonesia. Beliau adalah Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Siroj. Supaya imbang contohnya. Itu beliau min ahli baiti Rasulillah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik Syihab min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dihina, apalagi ahli bait. Contoh ahli bait Kanjeng Nabi maning Profesor Doktor Kiai Haji Said dulu, Said Gempas duduk, Kiai Haji Said Akil bin Kiai Siroj loh, Al-Kemfeki loh.
itu loh. Dan masih banyak sebab keturunan kanjeng Nabi la yang qati'u ila yaumil qiyamah, tidak akan terputus pada hari kiamat. Kalau kita bukan turunnya kanjeng Nabi, bisa jadi terputus, bisa jadi terputus, atau bisa jadi golongannya ya ira-iran lewat Fir'aun, Namrud, bisa jadi. Abu Jahal kan nempel iloke. Dia jelas ya. Fakaifa bi ahlil baiti, maka bagaimana orang menghina orang lain saja tidak boleh, apalagi pada ahlul bait tidak boleh. Maka yang hati-hati ketika membicarakan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih mending menang, masih mending menang. Yang mader golongan kita kelasnya kelas desa, RT gak beli geger, beli apa? Kelas desa, kelas RT, kelas RW, Masya Allah, ngomentari negara, boka apa ke kaca, mana ning balong butek, di Hawaii, mentok mana, nembus Jakarta, nembus nasional, padahal wong kun kuning desa beli kanggo, lamun jungkel wali kalaka wong ngurusi laka, arpan jungkel, arpan kewalik kah. Tapi Hawaii, Masya Allah, menasional, mendunia, negarawan, Masya Allah. Wis, no comment, no comment. Saya kasih jalan terbaik. Kalau ada kasus nasional, loh, kita diam. Tapi kalau ada kasus nasi berkat, ayo kita cukup. Nasi berkat maderga. Jadi anak nasional, anak nasi berkat. Kalau ada apa namanya kasus-kasus heroik di Indonesia, pasangan matok selamat datang, silakan kali. Sekali bayar ublek bae wis tanggung. Diulangi lagi nih ya, diulangi lagi. Ini masih pendapatnya Imam Ibnul Arabi, dan ini harus dipegang baik-baik loh. Sebab beliau adalah Muhyiddin. Apa yang keluar dari ahli bait, perbuatan atau perkataan, telah diampuni oleh Allah, dan kita tidak boleh menghina seorang pun. Fakaifa bi ahlil baiti, bagaimana kita menghina ahli bait? Jangan, jangan. Karena bisa jadi ahli bait itu ada darah Rasulullah, ada darah Rasulullah. Ora manjing neraka wong nginum uyuwe, ora manjing neraka wong nginum getiye, ora manjing neraka wong nginum uyuwe, ora manjing neraka wong nginum getiye, ora manjing neraka wong nginum uyuwe, ora manjing neraka wong nginum getiye, ora manjing neraka wong nginum uyuwe, ora manjing neraka wong nginum getiye, ora manjing neraka wong nginum uyuwe, ora manjing neraka wong nginum getiye, ora manjing neraka wong nginum uyuwe, ora manjing neraka wong nginum getiye. Wong nginum punten uyuwe Kanjeng Nabi Muhammad beli manjing neraka. Wong nginum getiye Kanjeng Nabi Muhammad beli manjing neraka. Ya neraka gawe dinengan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih mending melu ning pendapat kieu li. Masih mending melu nginum lor
Duriya Kanjeng Nabi kabeh anak gedhe Kanjeng wong sejen kinsilia nginum gedhe Kanjeng Nabi beli mancing nerakalah ahli bait bisa nginum-nginuman maning wis anak gedhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, penjelasannya bla bla bla, demikian demikian demikian. Akhirnya sampai ngomong enak temen ya dari keturunan Kanjeng Nabi ya enak, supaya kita enak ya melu ning ahli bait Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melu nih sing kaya ngapa ya sekali melu be ahli bait Kanjeng Nabi mangan melu mangan, ahli bait Kanjeng Nabi muluke gede melu luwi gede muluke, piringnya lagi dipangan punten bib sacerowokan apa lu juluk berkah bib jaluk berkah tadi Habib bakal dahar cukutan bib ajan tok bib lah Habib lu seneng lagi dahar Habib ki begitu tapi dingin Habib ki mangan ki setitik segane bebisik bib aja entok bib lah segai apa sih jaluk berkah bib jaluk berkah lah sing ngajarakan berkahnya habaib syarif adalah ulama-ulama Nusantara. Loh, wis aja dawa-dawa ini Imam Ibnul Arabi berpendapat demikian, cara pandang beliau terhadap ahlul bait sedemikian sangat hebat dan sangat agung sebab ada dasarnya ini faqad akhbar maka teman-teman nyeritan ning isun sop asiqatu wong kang dipercaya kopnya lah kata side sop asiqatu wong kang dipercaya indi ing dalam sisi isun di Makkah ing dalam negara Mekah sebab ketika saya Imam Ibnul Arabi berada di Mekah loh mana barang-barang di Mekah li kapan enaknya ya patungan lah patungan moga-moga ke corona hilang patungan ya wisata religi di Mekah loh di Mekah patungan sebab Imam Ibnul Arabi ketika berada di Mekah bertemu dengan orang alim yang dipercaya yang ada di sisinya kola ngendika sopo asiqoh ngendika makanan untuk duduk untuk anak sopo isun iku akrohu sengit sopo isun ma ing perkara yaf'alu kang lakonuhu ing masapa syurafa'u piro-piro Habib di Makkah ing dalam Mekah. Jadi ada orang alim, ada orang hebat ngomong ning Imam Ibnul Arabi ngomongnya kuntu akrohu ma yaf'aluhu syurafa sengit pisan kang dilakukan ning orang-orang mulia kang ada di Mekah loh finnasi ing dalam menusa begitu orang yang dipercaya ngomong di hadapan Imam Ibnul Arabi bahwa dirinya sengit mengkel wangati blegejagan nek nyel-nyelan wetenge deleng kelakuane Syurofa deleng kelakuane Habib nyel-nyelan wetenge nah orang dipercaya ini bengi ngimpi faro aitu mangka ningali sapa isun fin naumi ing dalam waktu turu ningali weruh Fatimata ing Siti Fatimah Siti Fatimah itu di antara susunan ananane lo nang dong dieling-eling di antara susunan ananane wanita-wanita mulia nomor 1 namanya Maryam Siti Maryam binti Imron nomor 2 Asiyah imro'atu Fir'aun 3 Fatimah binti Rasulillah keempat Khadijah zauji Rasulillah kelima Aisyah ya zauji Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini susunan wanita-wanita mulia dunia dan akhirat. Sebab golongan kinkinan sing pertama kali wadon mancing swarga golongan kinkinan nih
orang yang pertama kali manjing ning swarga nih golongan kin-kinan, tapi ternyata duduk golongan kian jarak Kanjeng Nabi nih lu semono wadon muliane ternyata duduk kian. Sebab Siti Fatimah kan ngomong nih Kanjeng Nabi, bapak mama lah. Siti Fatimah ngundang Kanjeng Nabi kan bapak, pak engkau kita tapak sing pertama kali manjing ning swarga jarak Kanjeng Nabi nih duduk punten nyanok duduk sirah jarak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si siapa ya Rasulullah, si siapa abi bapak isun wadon kang pertama kali manjing swarga. Lah siapakah wadon ini? Insya Allah Sabtu warep. Sebab wadon ini adalah wadon kang lamun masak, lamun ngliwet lakine ning jaba, begitu wis mateng, wis disusun, awas lianane panganane, jangane segala macam wis komplit kanggo ngormati laki, terus ning pinggir dipai pecut, dipai penjalin. Wadon kini orang yang akan pertama kali masuk surga zaman Kanjeng Nabi, masakan wis pragat, ning pinggir masakane dipai penjalin. Siti Fatimah dolan mono. Nah siapakah ini? Insya Allah Sabtu ngarep, mulanya muga-muga masih pada urip ya. Pun namun sementen kang sadikula sampaikan, ada orang yang dipercaya bertemu dengan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahia halu tawi Siti Fatimah iku mu'ridotun wong kang berpaling, wong kang mengok ngani saking isun, fasallamtu alaiha wa sa'altuha an i'radiha faqalat wallahu a'lamu bis-shawab wal khata'i. Alhamdulillahilladzi qad yara imana syakh su'ab fatutammamu hadi buyutum min bilku man qala ba'da salatina wa musallimu wali alihi washabati syamsun fis samai anjumu nunabidun su'batan yastakmilan ahlu fadlin ya'dumu amin bi rabbika wal kutub wal anbiya wa biyawmi yafnal alamu wal ba'thi wal qadril li wa jam'ina maghsyarin fihi iqtashamu fi maghsyarin fihi iqtashamu wa bi anna mar muslimin nanihi
li jahannam wahbub haka khawf lima iqabihi wa li rahmatir jutawak ya muslimu wahbub nabiyaka thumma abdin qadarahu wabkhal dinika ma yura bika ma'samu watlub li'ilthum malaqinhul wara addim kalam rabbi wa tuhur tu'asamu salli salata wa zat malaka thumma sum waqaf wa hujja wa jahidan nafatukromu tasabbat adli khumsa maghanimi hatta yufarriqahul imamul hakimu hatta yufarriqahul imamul hakimu amantu billahi al-wahidi al-ahadi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin bifadli Allahumma salli wa sallim wa barik ala tal'atid datil mutalsam wal ghaithil mutamtam wal kamalil mukattam wa nasutil wisal wa lahutil jamal wa nasutil wisal wa tal'atil haqqi huwiyati insanil azal fi nasri man lam yazal man aqamta bihi wa tasaital firq ila turqil haqq sallillahumma bihi minhu fihi alaihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.